Ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan. Kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa, disepakati oleh ulama tanpa perbedaan, dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi SAW, satu di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha au kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai, kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya, keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi
menunjukkan muhasabah yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan, maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.